Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga itu bisa menjadi bekal yang akan memperlengkapi kita di dalam menjalani hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bangun dalam sebuah kesadaran bahwa kami ingin mengawali seluruh hari kami di dalam dan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh terbuka untuk disapa, untuk dibentuk, untuk ditegur dan dikuatkan melalui firman-Mu. Tuhan kiranya juga berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 10. Kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-24. Matius 10 ayat 5 sampai ayat 24 saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika Yesus berkarya di tengah dunia, ketika ia mengerjakan misinya, maka itu bukanlah one man show atau pertunjukan yang menonjolkan penampilan diri seseorang. Sama sekali tidak. Dalam banyak kesempatan kita melihat bahwa ketika Yesus mengasihi dunia, ketika ia menyelamatkan manusia dari dosa-dosa, ketika ia memperkenalkan siapa itu Allah dan meneladankan tentang bagaimana menjadi pengikut Kristus, maka ini menjadi proses yang melibatkan dan memanggil banyak orang untuk bisa menjadi bagian di dalamnya.
Dan pada hari ini dalam perikop yang kita baca, kita melihat bagaimana ruang keterbukaan atau ajakan itu kemudian diberikan atau dipercayakan kepada para murid. Para murid, saudara, diutus untuk mengerjakan tugas yang sebelumnya sudah Yesus lakukan. Para murid dipercayakan untuk melakukan seperti yang Yesus kerjakan di antara orang banyak. Yesus tidak hanya memanggil mereka, tetapi ketika Yesus mengutus mereka, maka Yesus memperlengkapi mereka dengan luar biasa. Dan Yesus menjelaskan secara gamblang tentang apa yang akan mereka hadapi sebagai konsekuensi logis, sebagai tantangan yang harus mereka terima ketika mereka menjadi saksi atau para pelayan Tuhan. Di sini dikatakan, saudara, di dalam bagian ayat yang awal, mereka diminta untuk pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini bukan mau menyatakan, oh kalau begitu yang layak mendapatkan berita keselamatan hanya bangsa pilihan ya, bukan, saudara. Tetapi panggilan yang semula atau awalnya dikhususkan untuk domba-domba yang hilang dari antara orang Israel, ini menandai awal mula dari perjalanan misi mereka di tengah seluruh bangsa. Jadi ini adalah awal, saudara, titik berangkat. Yang pada akhirnya pelayanan ini pun kalau dalam bagian Alkitab yang lain akan mengarah juga kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan di luar bangsa Israel, begitu ya. Maka ini menjadi titik yang memulai pelayanan yang dilakukan secara universal dan menyapa umat itu. Yesus meminta mereka, saudara, kalau di sini menarik banget gitu ya, melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip nih, bukan hanya memberitakan, bukan hanya menjelaskan siapa itu Allah, siapa itu Tuhan, tetapi mereka diminta untuk melakukan mujizat-mujizat, ya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan yang kusta, mengusir setan-setan dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang penting, saudara, karena kalau kita baca perikop sebelumnya, ada banyak orang yang mengikuti Yesus, dan Yesus merasa mereka seperti domba-domba yang terlantar, seperti orang-orang yang tidak terurus, ya. Baik dari segi jiwa ataupun jasmani, mereka mengalami keterlantaran atau mengalami ketersesatan. Dan dalam banyak titik rendah kehidupan mereka, ketika mereka dalam sakit, ketika mereka nggak tahu harus bagaimana, ketika mereka bergumul, diganggu roh-roh jahat dan lain sebagainya, Yesus meminta para murid tidak hanya hadir bagi orang-orang yang dalam tanda kutip sehat, saudara, tetapi juga meminta mereka untuk hadir bagi orang-orang yang memang berada dalam titik-titik rendah kehidupannya, yang mau menunjukkan bahwa di dalam seluruh titik rendah dan pergumulan manusia, Tuhan itu adalah harapan yang akan menarik mereka untuk keluar dan menunjukkan kepada mereka bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Ada keselamatan yang Tuhan berikan. Maka saudara, ini menjadi tugas yang besar, karena mereka juga harus mengikuti atau meneladani apa yang sebelumnya Yesus kerjakan. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang Yesus katakan, kalau kamu terima nih dengan cuma-cuma, kamu sebenarnya nggak layak, kira-kira begitu ya. Sebenarnya kita bukan orang yang mampu, tetapi kamu terima ini dengan cuma-cuma, kamu dilayakkan. Maka pada akhirnya layanilah Tuhan juga dengan cuma-cuma. Berikanlah juga dengan cuma-cuma. Itu yang Yesus minta. Yesus meminta mereka untuk mengerjakan tugas perutusannya kepada orang-orang yang membutuhkan gembala, kepada orang-orang yang terhilang, kepada orang-orang yang ada dalam titik-titik rendah kehidupannya. Sehingga berita ini tidak hanya akan menyelamatkan orang-orang yang dalam tanda kutip sehat dan siap mendengar, tetapi juga merangkul mereka yang terhilang. Oleh karena itu, Yesus memberikan pesan kepada kedua belas murid. Dia mengatakan bahwa nggak usah bawa emas, perak, tembaga, nggak usah bawa bekal. Ya, biasanya kan kalau orang pergi, saudara, orang akan bawa bekal buat jaga-jaga.
karena nggak tahu situasi yang dihadapi di depan. Ya, para murid juga memiliki situasi yang kurang lebih sama. Mereka nggak benar-benar tahu nih apa yang akan dihadapi ke depan. Mereka belum merasakan atau belum pernah merasakan apa yang kira-kira akan terjadi pada mereka. Tetapi ketika Yesus meminta mereka untuk gak usah bawa bekal, apalagi bawa emas dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa ketika Tuhan mengutus engkau ke tengah-tengah dunia, maka gak perlu khawatir tentang bagaimana engkau akan dipelihara. Gak perlu khawatir tentang bagaimana Tuhan akan menjaga hidupmu. Tidak perlu khawatir tentang bagaimana engkau akan menjalani hari-harimu ke depan. Orang-orang yang bersedia untuk mengikut Tuhan, orang-orang yang bersedia untuk diutus oleh Tuhan, orang yang menerima panggilan itu adalah orang-orang yang pasti Tuhan gak akan lepaskan sendiri. Tuhan akan mencukupkan dia dengan kemampuan yang perlu, dan Tuhan akan menjaga hidupnya lewat apa yang Tuhan siapkan dalam seluruh perjalanan itu. Maka kalau di sini saudara dikatakan nanti kalau masuk satu kota ke kota yang lain, maka carilah orang-orang yang mau menerima di rumahnya. Dan kalau engkau memberi salam dan dia layak menerimanya, maka salamnya itu akan turun ke atasnya, dan kalau tidak sebaliknya. Artinya dalam proses ini Tuhan juga akan mempersiapkan orang-orang yang akan menerima dalam tanda kutip yang layak tadi gitu ya saudara, untuk bisa ambil bagian juga di dalam menyebarkan karya keselamatan. Tetapi di sini ditunjukkan dengan jelas bahwa bukannya tidak, ya, sekalipun janji penyertaan Tuhan ada, janji pertolongan Tuhan ada, tapi bukan berarti jalannya itu akan mulus-mulus atau membuat kita kebal dari yang namanya pergumulan. Ya, katanya udah disertai, harusnya Tuhan udah sediakan dong. Ya, tidak. Dalam tanda kutip bukannya kebal, tetapi memang Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan menyediakan, dan itu juga mewujud lewat proses yang dalam tanda kutip ya kita cari juga orangnya, kita usaha juga, kita lihat juga, ya, kita mencoba. Oh, kadang-kadang ditolak, oh kadang-kadang jatuh. Jadi dalam seluruh rancangan Tuhan itu saudara, kita juga perlu berpartisipasi aktif untuk bisa terlibat. Jadi bukan hanya disiapin aja nih, tapi kita juga harus berusaha mencari dan melakukan segala sesuatu, bahkan mungkin mengalami penolakan. Yang menarik adalah ketika Yesus memberikan tugas perutusan dan memperlengkapi mereka, Yesus juga menjelaskan secara gamblang tentang apa yang akan mereka hadapi. Ya, dalam proses pelayanan akan ada masa di mana mereka tidak akan didengarkan dan mereka akan ditolak mentah-mentah, akan mengalami keraguan dari banyak orang. Itu yang mereka akan hadapi, saudara. Maka di dalam penutupnya di ayat ke-15, ketika mereka akan terjun ke pelayanan atau perutusan Tuhan, maka di sini dikatakan Sodom dan Gomora akan lebih ringan daripada kota itu. Ya, Sodom dan Gomora itu kan dihukum oleh Tuhan karena mereka melakukan kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Jadi bukan karena kalau orang bilang dosa spesifiknya ini, enggak, saudara. Karena mereka melakukan kejahatan yang besar di mata Tuhan. Semakin tidak malu untuk melakukan kejahatannya, semakin menguatkan yang jahat kalau dalam bagian kitab yang lain begitu ya. Sehingga kejahatan yang sangat besar itu membuat mereka dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi di sini ya, ketika murid diberikan tugas perutusan, kamu akan masuk ke dalam kota-kota yang menolak kamu dan seterusnya. Dan di sini ada perbandingan, kalau nanti Sodom dan Gomora bahkan akan lebih ringan tanggungannya daripada kota-kota itu. Ya, Sodom dan Gomora aja dosanya udah segitu gede, bikin Tuhan murka, saudara. Dan Tuhan membandingkan ini aja masih lebih ringan dari apa yang akan dihadapi oleh para murid. Artinya, mereka akan masuk dalam situasi yang benar-benar berat, penolakan dan kejahatan yang luar biasa. Ya, bahkan Yesus menggambarkan situasi mereka itu seperti ketika mereka menjadi domba yang masuk di tengah-tengah serigala. Serigala itu menggambarkan atau menjadi metafora dari orang-orang yang jahat, serakah, rakus, dan perilakunya itu merusak, saudara.
Jadi Yesus mau menunjukkan bahwa ini loh kenyataannya. Kalian akan menghadapi situasi yang berat ketika menjadi pengikut Kristus, ketika menjadi saksi Tuhan. Kalau di dalam surat 2 Timotius, saudara, Paulus mengatakan begini, memang hidup sebagai pengikut Tuhan itu akan mengalami penganiayaan. Ya, jadi Paulus atau Yesus di sini, saudara, ingin menegaskan bahwa yaitu menjadi bagian yang utuh dalam mengerjakan panggilan kita. Ya, ketika orang mau menyatakan kebenaran, mau melakukan apa yang benar, mereka akan selalu diperhadapkan pada orang-orang yang nggak ingin kebenaran itu terungkap. Ya, pada orang-orang yang nggak suka kalau ada kejujuran, orang yang nggak suka pada kebenaran itu akan diperhadapkan. Ya, dan bahkan caranya bukan hanya sekadar saya nggak suka dengan kebenaran kamu, enggak. Bahkan itu bisa sampai level mereka diserang oleh orang-orang yang tidak suka. Maka di sini Yesus mengingatkan mereka nih, kalau di dalam perikop berikutnya, saudara, akan ada masa di mana mereka diserahkan kepada majelis agama. Ya, mereka akan disesah atau disiksa. Mereka akan digiring ke penguasa-penguasa. Ya, mereka akan juga dibenci oleh semua orang karena mereka mengikut Tuhan. Mereka akan menganiaya dari satu kota ke kota yang lain, dan mereka diminta ketika mengalami itu, ya kamu lari aja dari satu kota ke kota yang lain. Artinya memang ini menjadi satu panggilan yang tidak mudah, karena apa yang mereka hadapi itu bisa menekan mereka begitu berat. Ya, saudara. Tetapi yang menarik di sini adalah Yesus mengingatkan mereka untuk menjadi orang-orang yang waspada, ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Yesus meminta mereka untuk waspada dengan cara apa, saudara? Yang pertama adalah dengan menjadi orang-orang yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, ya, tapi satu paket. Kalau orang hanya cerdik seperti ular, maka kelicikannya itu tidak akan mendatangkan kebaikan, saudara. Maka orang hanya akan melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya. Kalau orang hanya tulus seperti merpati, ya, saking baiknya terima diapain aja, maka dia akan terbuka untuk bisa disakiti. Padahal itu mungkin sesuatu yang kan ada rasa sakit yang perlu, ada yang nggak perlu, kan gitu ya, saudara ya. Ada orang-orang yang saking tulusnya tidak bisa bersikap, tidak bisa menilai situasi, akhirnya merugikan dirinya sendiri. Ya, Yesus mengatakan, ayo kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu mau menggambarkan bahwa orang-orang haruslah belajar untuk menjadi bijaksana. Ya, cerdik seperti ular akan menolong ketulusan itu tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang salah. Dan ketulusan seperti merpati akan menolong, ya, kecerdikan tidak akan membawa mereka menggunakan cara-cara yang kotor untuk kepentingan diri sendiri. Maka tetaplah tulus dalam pelayanan. Tetaplah tulus ketika engkau mengalami masa-masa yang sulit, tetapi di saat yang bersamaan cerdiklah juga untuk menilai situasi, ya, untuk tahu bagaimana harus melakukan sesuatu, untuk tahu bagaimana kesempatan yang kita bisa lihat, untuk bisa tahu bagaimana ini mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi tulus boleh, tapi wajib disertai dengan cerdik. Ya, jangan sampai jadi orang Kristen, kita diinjak, ya injak aja, ya pukul-pukul aja, ya maki-maki saya maki-maki saja. Enggak, saudara. Orang Kristen itu enggak perlu cari penderitaan, tetapi kalau menderita itu harus siap. Ya, cuma jangan sampai caranya juga nggak oke. Dalam arti, bukan berarti kita nggak boleh marah. Kalau kita disakiti orang, kita boleh marah, ya, kita boleh menegur. Kasih itu harus menunjukkan dampak atau perubahan yang nyata. Gak cuma udah saya maafin dia mau gimana terserah. Enggak, saudara. Itu yang dimaksud kita menjadi orang-orang yang cerdik seperti ular. Kita tahu bagaimana kita harus melakukan sesuatu di dalam kebijaksanaan kita. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang Yesus katakan, ketika mereka nanti akan dipanggil di muka para penguasa-penguasa,
ya, di ayat ke-18, maka itu akan menjadi sebuah kesaksian bagi mereka dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Jadi waspadalah, karena ketika kamu mengalami hal-hal yang sulit, ya, jangan sampai hati kita tergoda untuk mengatakan, oh saya kesel, saya menderita, ya. Jangan sampai hati kita justru jatuh pada pemikiran seperti itu. Tetapi waspadalah, karena setiap kesempatan ini justru bisa Tuhan pakai untuk menjadi kesempatan di mana kita mempersaksikan tentang Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan di bagian selanjutnya, jadi kalau mereka menyerahkan kamu gak perlu khawatir tentang apa yang akan kamu katakan, karena Tuhan akan karuniakan kamu, ya, karena Tuhan melalui rohnya itu, saudara, yang akan berbicara langsung kepada kamu, ya, yang akan berbicara langsung kepada banyak orang lewat diri kita. Jadi kita gak perlu khawatir, kita mungkin menderita, ya, kita mungkin akan mengalami kesulitan, tapi jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita tidak berani menyatakan kebenaran. Gak usah khawatir. Tuhan yang akan menuntun kita untuk bisa menyampaikan tentang kebenaran Allah. Ia yang akan membuka jalan bagi kita, Dia yang akan menolong kita. Ya, itu yang disampaikan. Dan dalam bagian-bagian berikutnya, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai penguasa dan pemilik kehidupan, di mana Ia mengatakan kita gak perlu takut sama manusia-manusia yang demikian, karena bagaimanapun mereka bertindak dan melakukan sesuatu, Allah lah yang sejak semula mengizinkan atau menjadi pemilik yang menyatakan kehendaknya di tengah dunia. Dan itu gak bisa dibandingkan dengan apa yang akan manusia lakukan, ya, enggak. Allah mampu kok menolong kita. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Ini menjadi menarik, saudara. Oleh karena itu, dalam pembacaan pada hari ini, kita belajar bahwa tugas perutusan ini gak hanya diberikan oleh para murid saat itu. Ya, konsekuensi tentang pelayanan yang akan dilakukan atau penganiayaan, kesulitan, tantangan yang akan dihadapi tidak hanya berlaku saat itu, tetapi kedua hal itu juga dipercayakan atau diberikan kepada kita sebagai para pengikut Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menerima tugas perutusan ini dengan baik, sehingga dimanapun saudara-saudara ada, kita bisa menyatakan Tuhan lewat seluruh kesaksian kita. Dan untuk konsekuensi yang mungkin kita hadapi, Tuhan dengan jelas mengatakan, gak usah takut, karena memang dari semula inilah yang mungkin akan dihadapi oleh orang-orang yang mengikut Tuhan. Tetapi janji penyertaan Tuhan adalah janji yang nyata. Ya, oleh karena itu Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kita, ya pasti mampu menolong kita. Ya pasti mampu mengeluarkan kita dari berbagai pergumulan yang ada. Maka kerjakanlah tugas perutusan kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebuah keyakinan penuh, kalau Tuhan sudah panggil saya, kalau Ia menyalakan api pelayanan di dalam diri saya, Ia menyalakan api kesaksian bagi saya untuk menyatakannya dimanapun saya berada, maka mulailah dari diri sendiri kepada orang-orang terdekat, di mana kita bekerja, di mana Tuhan mempercayakan kita melayani, mulailah dari yang terdekat lebih dulu. Karena melayani itu bisa banyak, saudara, caranya. Dan kita bisa tahu di mana Tuhan menempatkan kita, bagaimana Tuhan akan menolong kita kalau kita memiliki koneksi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa berproses dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau menolong kami mengerjakan tugas perutusan kami. Kami tahu kami adalah orang yang memiliki banyak sekali keterbatasan, tetapi ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan mempercayakan ini kepada kami, maka kami juga mau diproses dan melatih diri kami untuk bisa secara serius mengerjakan apa yang menjadi seharusnya. Kami menyerahkan diri kami semua sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kami boleh menjadi berkat lewat apa yang kami katakan, lewat apa yang kami lakukan, lewat apa yang kami nyatakan dalam seluruh keberadaan diri kami. Mampukan kami, ya Allah, kami juga menyerahkan diri kami yang akan memulai hari kami saat ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus berkati.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.